Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demiters dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng. Pada malam hari ini kita mendapat kesempatan yang istimewa sekali, bahwasanya Bulu Demit collab bareng sama salah satu kreator YouTube juga di kota Semarang, yaitu PSK. Ya, dimana PSK itu ada kepanjangannya pada sebuah koma. Dimana collab pada malam hari ini kita sama-sama ngobrol asik, ngobrol santai tentang pengalaman beliau-beliau ini selama membuat konten, ada apa, bertemu siapa, dan sejarah apa yang ingin mereka sampaikan, pengalaman mistis apa yang mereka temui selama membuat konten di Semarang ataupun di luar kota. Ikuti terus bersama Bulu Demit, bersama juga dengan PSK pada sebuah koma. Ya, baru-barusan ya, bukan tidak terlalu lama sih, itu di Wonderia, Mas. Loh, nah, saya rada seneng itu konten Wonderia itu. tak tonton tekan bar di Wonderia. Nek Watu Lawang itu kan tiga part sempat, sempat 3 part ya. Sing Wonderia itu rada tenanan kita ini. Tenanan. Itu rada lumayan nih Wonderia. Oh iya itu. Iya, haruannya kuat. Awalnya kuat banget itu karena ceritanya kan ada orang yang bunuh diri juga di situ. Ya, ada mati juga. Jadi saat ini berapa orang masuk situ? Itu 3, 4, 5. 5. Karena kameramen 1, terus host, terus pegang lampu, terus yang beberapa itu ada yang pegang alat, ada yang pegang suara dan sebagainya, tim guri lah katanya. Tapi kadang kita sering berjalan tempat, karena kan yang satu itu kadang kuliah, yang itu kerja, kadang masuk malam itu kan, jadi sing slow kan seperti itu. Ternyata kita bisa datang 3 hari, 3 ekor yang main, 3 demit yang datang pada malam hari itu. Nah itu kita survei ke Wonderia, itu ada penolakan. Nah, di mana waktu siang itu saya sendiri di sana. Ada sosok ular besar gitu kan di bawah beringin tengah itu kan. Mungkin ada itu. Responnya dia ngatek. Terus aku kira nomor mlebu atau semua. Lah ngomong atau mlebu. Rasa takon. Karena apa? Bahasa halus itu kalau ngomong itu enggak kayak kita ngobrol gitu. Sak kecap atau ya, karena mungkin di sana nggak ada pendidikan bahasa. Oh, saya kecap sekolah ada sekolah. Kenapa sekarang punya panjang manja? Sana nggak ada tukang potong masalahnya. Seperti itu. Ya udah, saya balik lagi. Saya masih penasaran. Ya, ulo rak shot singgir ya. Datang lagi aku Mahdib sama tim 3 orang. Isi orang ini malah tangannya ketok. Mau guna tuangan ini Mas, separuh badan luar itu, separuh tuangan itu jepaplang nih. Waduh, oh ya bisa ngono. Terus, lah kebetulan pas saat itu kan saya ingin banget masuk situ. Malamnya diimpiin saya sama ayah, sama Ustaz ada itu. Terus dia bilang, pengen ngono keris kuwi. Kok bener. Tangi tak bawa besok. Aku nanti tak mangkat aku ya udah berangkat sama Ustaz jam setengah 10 tengah malu salah itu. Udah bisa mana puadang, udah gak ada yang menghalangi lagi Mas. Tak lihat ularnya di pipis di budi Mas. Squatten. Saya nggak tahu yang bawa pedang itu, nggak tahu itu isinya apa. Cuma kalau orang melihat itu kayak sama pasukan banyak. Ya. Tempat tak rasani. Pedang itu. Sempat tak rasani sama anak-anak. Ih, nggowo keris ki berarti rada angker gitu. Lah kalau pakai apa? Punya, punya itu. Ada makamnya. Ya, soalnya Wonderia kayak istana lah. kita bertiga, berempat lah, berlima. Sana banyak ratusan orang. Kalau untuk makhluk astral itu banyak, kayak anak kecil, kayak ancur itu banyak. Cuma sing kayak senopati ini, sing golek-golek yang nyurupi itu saya ada liannya sana Mas, ada lian sana. Wah, koyo ngono. Waduh lah. Kalau kan kabeh jan, nah ini cepat-cepat lah langsung main ternyata apa. Ya udah saya bawa itu lah, kebetulan ya dengan izin Allah saya bawa itu, mereka melihat saya banyak pasukan banyak. Jadi saya lancar masuk. Cuma yang kena kameramen saya. Ya, pandangannya dilabur ya. Jadi kita masuk, itu sebelum masuk ke rumah hantu. Rumah hantu itu ada got kecil itu. Dalamnya 1 meter itu. Kameramen saya tuh melihat ada jembatan kecil. Versi kameramen. Ya, tidak.
amblong jatuh dia, kaki satu di bawah satu di atas, jatuh dia, waduh. Nah dia dadanya ngantem itu pinggiran mas, tolong sampai nggak bisa napas terus tolong ini tarik, nah untung nggak parah kan, karena ya namanya bulu demit berkeliaran di tempat itu kan juga pasti punya jaket lah, tanda kutip jaket itu. Toro rasisi san ya. Wah itu Mang kita berangkat diisi sama mie ayam dulu. Kita diisi dulu ya. Habis sampai sana kita masuk ke itu di rumah itu. Itu lebih sana lagi ternyata. Itu dulu pernah ada ya konten di situ masuk bahwa lili mati hidup. Nggak ada lagi. Sendiri. Iya. Nggak tahu itu siapa itu yang tahu. Saya lupa itu siapa itu konten atau siapa itu masuk di bawah lili mati. Dia masuk, waduh setan wakil terus banget udah aku permisi sih, tapi mereka mikir loh ini yang kena malah jadi dia nolak bawaan dia ngamuk orang ngamuk terus kalau gendol wah aku pasti ketinggalan berita mas aku maju mikir mesti gini waduh aku udah balik meneh ketinggalan berita oh mulai tapi pas jenengan masuk itu kayak kan ada bapaknya itu loh bapak yang sing jogo apa itu nah lo siapa tuh itu siapa tuh nah lo itu gak ada lo cuma tim saya aja jenengan enggak pakai narasumber enggak tapi nah lu siapa tuh? Siapa tuh? Jangan melihat orang lain dulu. Wonderia saya nggak pakai narasumber. Saya nggak pakai. Jangan pakai narasumber di Sigar Pencah. Enggak sih, aku nek Sigar Pencah nonton sampai bar. Wong sampai ngerti ono kucing pas itu. Oh iya ada kucing ya, ada kucing. Tapi tenan orang nganggo. Enggak narasumber. Itu siapa tuh? Saya tuh lihat mungkin ini terus terang ya mas. Makanya aku penasaran. Karena saya lihat itu di situ itu setiap jenengan melakukan ono sing ngancani. Apa yang aku ya garis itu. Apa yang di belakang kemarin? Bukan ini ya. Bukan. Apa tadi? Makanya aku ngomong lah itu bapak narasumber sing sempet tanya gitu tadi kan mikirku selalu enak sing dampingi walaupun nggak ngobrol. Mikirku bapaknya penjaga di sana. Ada. Dan di belakang ada kayak orang Malah jelek. merintih. Podo pak. Lalu ini mungkin pandangan lain dari apa ya sisi indera ketujuhnya Ki Surya mungkin. Lah, itu kan tempat legend Wonderia di bawah. Lah sing atas kan Sigar Bencah ini kan fenomenal loh. Jadi kan pernah ke sana lah. Sensasinya itu. Wah mengerikan mas. Kita malah pernah dikasih nomor itu. Jadi gini ceritanya. Kita itu survei ke sana nyari narasumber. Ternyata nggak ada juru kunci yang paten. Akhirnya kita ketemu sama beliau, Pak siapa itu namanya itu yang sering membersihkan makam. Oke, saya tawari Pak, kita mau ada gini-gini. Oke mas, saya tahu gini-gini sejarahnya. Terus masalah alam-alam gaib saya juga pernah merasakan. Oke, kita janjian. Hari ini jam sekian. Nah ternyata hujan nih saudara sana. Hujan cerita sudah start dari rumah itu udah hujan. Ya udah ya Allah aku doh. Ini nanti mengku rapopo dan seperti kan terang. Alhamdulillah sampai lokasi terang. Tapi kan becek. Terang ya tapi becek. Tapi becek. Itu yang di makam ya? Ya di makam. Berarti yang sebelah kiri jalan. Nah, turun itu ya. Nah, itu begitu masuk itu saya tertarik sama salah satu rumpun bambu kuning itu. Dimana pada waktu hujan itu kan harusnya kan bambu di bawah itu kan ya ada semak itu garing kayak kebakar garing. Jadi di bawah bambu itu ada tanah tapi tidak tersentuh oleh rumput. Nah ini saya curiga ada apa? Saya kesana kita lihat itu ternyata situ banyak makhluk astral berkumpul. Biasanya makhluk itu kan hawanya panas ya. Apa itu penyebabnya kan seperti itu? Terus secara gambaran gaib bahwa sini itu saya melihat banyak sekali korban-korban kecelakaan yang larinya ke situ gitu. Jadi pada ke situ. Kayak base camp lah gitu. Dimana banyak itu kuning itu. Sampai apa tuh? Tanahnya tuh nggak ada rumput-rumput itu nggak ada. Oke lah, saya bawa situ ngobrol bersebentar, saya kasih musoa, kasih persembahan oleh-oleh ya, ngapun unik ya. Katanya, wah
banyak muka-muka yang hancur. Hancur. Ada anak satu yang nangis di situ, tak lihat. Terusan naik ke atas, sempat itu ada penampakan katanya putih gitu. Putih. Masih terbang itu. Apa tak juga siji raya rusak, siji kabeh putih mulai rambut kok itu. Tapi ketawanya ya pas diedit. Kita pas jalan itu kita kamera nggak tahu, nggak tahu gitu. Sampai atas kita ngobrol sama beliaunya, saya tinggal. Baru berapa menit dia udah teriak-teriak. Udah nggak kuat. Ya nggak kuat, dia cerita tuh ada suara ular mendesis datang, makanya dia teriak. Wah tuh. Dan ternyata memang di situ itu yang ada beberapa lokasi yang sangat unik. Di sebelah kiri itu memang punyanya Mbah Jalak ya. Mbah Jalak. Yang sebelah kanan itu tempatnya ular itu. ular legend itu ya. Orang legend itu. Ya saya tahu lah beliau siapa. Cuma untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalkan ada yang lewat ada ular, itu ilonya ditunggu sampai lewat. Iya. Karena bahaya. Kalau kita nerjang itu bahaya apa? Bisa jatuh. Dan legenda itu memang benar, sering ada ular lewat situ. Maka seyogianya mungkin bagi penonton PSK dan lain sebagainya, atau teman-teman kalau melewati daerah rawan itu ilo-ilo yang itu ngedim ataupun ngebe itu tanda permisi. Sholawatan seperti itu. Situ sampai ada tulisannya ya. Wah, suruh baca sholawat. Ada tulisannya. Itu penolakan banyak gitu. Terus ada lagi satu gitu yang juga sangat saya berkesan sekali itu waktu saya ngambil di daerah Dieng gitu. Wonosobo. Dieng Wonosobo itu di Ratapan Batuangin. Bapaknya Ratapan itu. Itu di sana setan nggak ada hajinya, pocong nggak ada, kuntilanak nggak ada. Kira nggak? Biasanya banyak ya, itu sana nggak ada. Karena apa? Mungkin sebutan negeri para dewa itu ya. Jadi saya melihat itu apa ya? Kebanyakan malah para Resi. pakai jari, pakai kayak zaman-zaman kerajaan gitu. Nah itu saya juga berkolaborasi juga dengan yang jaga sana, uji nyali, tak tinggal. Nah itu yang saya heran waktu itu saya pakai infrared. Infrared itu bisa kelihatan loh, itu sampai gelap itu. Ada apa ini ya loh? Infrared gelap. Gelap sampai cahaya tak dekatkan sama sumbernya itu masih nggak kelihatan. Tak angkat pas editing kan sebenarnya. Terus tak tinggal, sudah klik kita tinggal. Selama kita tinggal itu ada suara gamelan keliling malam. Saya tanya sini tuh nggak ada mas gamelan mas, nggak ada wakarawitan loh. Itu tadi apa? Banyak yang dengar, tim-tim juga banyak dengar. Nah kan itu saya bukan live ya, jadi saya kasih HP. Saya bawa HP. Paling bengok-bengok ngomong aku langsung mas tak kejual. Posisi dia itu sudah geser posisinya. Jadi waktu saya ingat saya itu dia menghadap ke utara. Saat datang itu dia sudah menghadap ke barat. Dan dia bilang itu mau dipindah katanya. Itu dia sudah diangkat dan itu sudah naik di atas tanah itu. Waduh aku. Dan itu yang mengangkat itu bukan sembarang putih-putih kayak kayak gambarnya pada Gajah Mada itu. Gambarnya kayak gitu. Udah dua kan gitu. Teriak-teriak sampai ke sana. Terus tak bilangin sesuai satu. Terus diturun ke, saya minta maaf kalau mengganggu. Terus akhirnya saya cerita itu saya udah mau pindah. Bla waduh aku. Ya itu beberapa memang pengalaman-pengalaman yang sangat tegang yang memang kita yang takutkan itu kalau ratunya atau yang mungkin di atas kita memang benar-benar marah. Makanya saya awali sama teman-teman jangan membuat kesalahan kecil apa apalagi kencing sembarangan, bersampah itu fatal itu. Ya ini Mas Petro kayak pengalamannya apa kayak selama sing paling rada ora iso lali lah ning ati gitu. Pas di perantauan itu saya tiap penelusuran di baris belakang. Pas begitu belakang sendiri kayak ada yang bawa lampu ada yang ngikutin kayak ada orang lagi di belakang.
Padahal paling terakhir ya. Pas tak lihat genepi berarti. Genepi ya. Itu kayak film kan bagi culik buri itu ya. Tak lihat kayak ada bayangan lewat. Tiap dimanapun itu kayak gitu sering. Kayak Boderia itu Sebelum saya masuk, sebelum Sebelum- GSN sama saya, Heeh. dia udah tahu dulu. saya udah tahu. Lah kru depan saya, Mas kayak ada yang jalan ya di belakang. Heeh. Tak liatin. Saya sebelumnya udah tahu, cuman diingetin itu ya wes menang asal oke. Cuman nggak pernah dijawil. Jawil pernah. Oh, pernah, ditiup pernah. Pernah. Ditiup. Yang kemarin di baru-baru ini Kalongan. Kalau Pasti kemarin ya, pas meh turun dijawil belakang sini pantat. Pas turun lagi meh naik motor Jawil lagi. kepala Wangi kenceng. Jaluk sikep ya. Kasihan. Jawal Jawil. Suka dia. Suka. Dan itu memang setiap ngonten rata-rata gitu. Soalnya paling belakang soalnya. Ya bener tau main beda sing arep rak wangi. Aduan to. Mana sih buri. Masih paling belakang. Gesekan energi sering banget. Sering ini yang sering gesekan dia. Nek jenengan paling parah nek menurut jenengan. Itu yang kemarin kameramennya nggak bisa, terus saya ganti. Nah itu. Kalongan itu. Kalongan juga itu kayak di apa kain gitu loh, belbet kain gitu. Jadi nesek dia nggak bisa ngomong sampean saya. Apa wah ini juga nggak paham dia. Nggak paham. Mau nek arep kok. Ada tuh. Berarti kayak nek bahasa Tindian yo ya. Ya kayak Tidian. Gelagapan. Jadi saya tuh kan ceritanya kan saya baru eksplor ke kandang kambing yang sering temani pocong itu. Jadi kambing itu sering ngobrol sama Video pocong. terakhir itu. Terus dari narasumber itu menunjukkan tempat sering mendengar suara tangisan, tapi tangisan kesakitan kebetulan. Kita ke sana. Di bambu. Itu di rumah bambu itu. Karena ngobrol-ngobrol, tak lihat, tak rasakan itu bukan kuntilanak, itu bukan wewe, tapi itu korban kecelakaan. Itu kan di samping kandang kambing itu ada makam umum. Iya makam Angker. Tuh tak lihat, wah kok tersiksa banget dia, kecelakaan dia. Muka itu berdarah-darah gitu. Terus ya tak doain situ, terus tak kasih suap, tak pergi yang jelas seperti itu. Nggak taunya itu ternyata yang jaga hutan itu entah marah atau apa ya diganggu yang belakang. Ini belakang diri. Saya ngobrol sama narasumbernya tuh santai aja. Udah sampai jauh kok. Ini nggak paham. Kamera. Maksudnya tuh panggil. Jadi dia tuh di jalan sendiri gitu jauh. Kayak lamu lighting sama kameramen duluan lighting. Kameramen carry. Tinggal. Itu jadi rasa dia itu lucu jadi. Itu kan pas terakhir nggak tak potong gitu. Jadi kan ngopo, wajah kan ngomong lah ngomong kayak ngene ngomong waduh. Lah biasanya Ternyata dia udah nggak bisa napas, ada selendang Mendebet gitu loh. Ah kok jaketnya kurang kandel. dan setane love you GW ya. Ternyata itu selendang. Selendang. Tapi tidak ada wujud maksudnya orangnya tidak ada. Cuma selendang tok. Selendang itu orang jauh di tengah. Mungkin langsung gitu loh ini. Itu kan kalau selendang kayak itu kan dilempar aja bisa. Hakim Rodam Mas. Itu kan. Ya, Hakim Rodam. Ya memang film-film itu menggambarkan Ya ada benernya juga. buat ya udah wis tak udari bisa ambilkan udah dia bisa minum kopi lagi ya. Berarti Bisa ngopi. lebih kena di kemarin terakhir video Iya, terakhir kena. daripada di Daripada Boderia. Ini kan kameramen baru sebenarnya. Kayak pangkat. Sebenarnya dia menjaga bola lah. Jadi kameramen jalan, Dia dia jagain. Ini dari belakang, kadang ya media dari belakang untuk status itu kan untuk Di balik layar. TikTok, kadang juga IG. dan sebagainya kan pintu kecil itu kan. Nah karena kameramannya tuh ada kegiatan nggak bisa, akhirnya tak naik gitu ya. jabatan. Ya, naik jabatan malah digoda. Loh, berarti malah Naksir ya, mungkin naksir. Berarti malah justru mencekam yang di Ungaran itu daripada Mencengkam juga. Nah, Boderia. Karena memang itu
wis pring alas kandang Iya, bener. kuburan itu ada lagi jembatan Jembatan itu ada mata merah gitu kan yang menyebabkan lampu sampai jatuh itu sampai mau ke sana aja itu sebenarnya ada part selanjutnya tapi kita belum sampai ke sana. Belum sampai. Itu kan berarti terusannya sama yang tukang kayu? Beda? Tukang kayu Ya termasuk ya. yang itu yang termasuk. terakhir itu Iya. Bapaknya sama ibu itu? Iya, toh? bapak itu. Oh berarti bapak ibu sama yang kandang wedus itu? itu sebenarnya beda pak itu satu lokasi cuma Beda. Beda. ada wilayah gitu. Wong tak tonton kemarin kan, duh, iki apa sih nyambung sama yang bapak sama ibu itu mencari kayu itu. Nah itu sebenarnya itu kebetulan mas kita bikin hutan itu karena kita kan tujuan utamanya itu di Gunung Lesung. Ya, karena Gunung Lesung itu ceritanya itu sering kayak suara hujan, terus ada orang bawa ranting, kayu kering itu nggak izin sampai rumah meninggal. Terus narasumbernya sendiri itu pernah motoli kain di pohon itu. Malamnya dimpeni, dijak dimasuk sebuah rumah, ya, ditunjukin barang-barang kuno. Begitu keluar, diajak berkelahi sama tengkorak. Ya. Wah, untungnya dia menang. Kalau enggak dia wassalam. Masalah. Iya. Bablas ya. Bablas. Nanti kita banyak. Dan satu kanan lagi itu kita sampai di puncak gunung itu angin mas. Oh, Angin itu cuma pas di dekat pohon itu saja. pusat itu. Pusat. Pusat itu. Jadi waktu kita mau naik itu anteng. Wah. Begitu kita mendekati pohon sama batu di Gunung Lesung itu angin itu udah berputar itu. Dia ya. Terus saya sama narasumber tak kon nunjuke pohon yang membuat orang itu mati. Kita naik dikit, angin itu udah hilang. Udah lah. Kita ngobrol sebentar. Kan lupa tuh saya, oh kasih suara. Kita turun lagi ke pohon itu. Anginnya datang lagi, Pak. Wah, lagi ya. Merinding lagi. Nah yang sing ngedit video boleh demen? Saya sendiri. Oh yo kaman, sing boleh Nah, aku mbien kalau pada sebuah koma itu kan sebelum pakai komputer yang di rumah. Laptop. Kita tak kasih laptop. Oh. Habib ini tak kasih laptop buat ngedit di rumah. Yo kayak kejadiannya. Ya Mas sampai jadi gimana Mas? Pas ngedit seperti itu? Sering didatengin nggak? Apa melihat? Kalau datengin sih enggak, cuman rata-rata suara-suara sih. Suara-suara itu kadang juga ada yang kayak cakaran gitu. Pernah Ngikut itu. Ya, itu tuh biasanya bunyinya tuh di atap kamar kan. Dulu kan sebelum awal-awal kan sebelum pakai komputer itu kan pakainya laptop dibawain. Jadi belum bikin di sini, belum mati lah, belum di atas tuh lah. Jadi masih di bawah. Enggak orang video bawah. mentah tak kon kali ya. Nah, itu bikinnya di kamar kan ada atap gitu kan, atap. Nah, itu tuh awal bikin di situ tuh ya kayak belum percaya lah, maksudnya kayak belum percaya mistis-mistis gitu kan. Nah, ini modern dilihat wajahnya kan Mas yang milenial. Coba tak tes ya. Suatu kafe aja. Bahkan senaput kalah serem ya Mas. Awalnya tuh belum percaya gitu lah, masih ikut-ikut dulu lah, masih ikut-ikut gitu, ngedit gitu kan dulunya. Jadi belum percaya, pas ngedit itu baru mulai kerasa kayak ada suara terus segala macam gitu. Terus tuh yang bikin takut itu tuh jadi kan waktu botol minum taruh di meja kan, komputer di sini, ini botol minum di sini, kipas Laptop? ya laptop, apa kipasnya itu posisinya madepnya ke arah sini, ke arah belakangnya kan nggak mungkin kalau misalnya kena gelas kan nggak mungkin, ini kena botol kan nggak mungkin. Ya itu tuh gerak sendiri, goyang-goyang sendiri gitu loh. Terus tuh udah goyang, terus di sambil kayak suara-suara di atas atap gitu kamar, kayak duduk gitu, bunyi lah. Terus pernah juga kayak cakaran gitu, suara-suara cakaran kayak gitu. Iku sih iku. Pernah melihat suatu sosok ya? Belum pernah. Itu juga nggak mau juga sih kalau Katanya udah mau, suara aja udah kayak merinding gitu kan. Tapi Dimba ini tahu? Gimana? Dimba ini kejar tentara Belanda. Belum. Biasanya tuh kalau tidak secara visual nyata, biasanya lewat mimpi biasanya. Ya kalau mimpi mah
Sering menurut saya sering ketindihan juga mah. Kalau kesernya pernah mimpi langsung? Nggak pernah mimpi. Mending langsung daripada mimpi. Lu tenang, soalnya kalau mimpi itu pasti kalau bangun itu kaget. Pertanyaan. Langsung dik terus pikirannya itu sampai mana-mana. Sampai pikiran, mimpi apa sama kan? Terus membayangkan iki ono kejadian iki hubungannya mbek iki apa mbek iki kan itu repot. Jadi mending kan ngobrol saya gini gitu. Ya kayak penolakan tadi. Sampai batal tayang kan enak ngobrol langsung. Walaupun sepanjang 5 menit, 10 menit nggak ada itu hawa ini wis mlebu omah. Nah, sing mlebu omah ning jero omah kan ya. Tapi yang dua enggak berani masuk. Itu tok. Oh iya, satu lagi Mas, saya pernah ngambil di daerah Gunung Pati di yang Masis Joyokusumo. Makam itu rasanya. Itu bertanya juga. Kita waktu ada narasumber Jogja itu ngobrol enak. Terus kita ngambil acara live-nya di makam dekat yang Masis itu. Berapa menit hilang Mas? Suaranya gambar ya. Tapi anehnya kalau kita lihat di HP bisa. Ya kan, kita lihat kamera bisa. Tapi begitu masuk komputer, macet komputer kurang jalan. Tak pindah komputer pakai aplikasi apa sih nggak mau. Akhirnya nggak bisa tak tayangin. Jadi coba buka toh. Assalamualaikum, yang ini sudah diri. Udah, itu berapa detik ya? 12 atau 15? Udah, baru hilang. Langsung ngedrop komputer Mas, perpet. Jadi saya 3 kali itu ke Pangeran Purbaya di Jogja. Jadi itu ya lucu. Dari sana pulang, video hilang. Gak hasil. Jadi ada itu file itu ada. Ada. Dan dulu pakai mirrorless itu ada. Alhamdulillah ketika dimasukin ke komputer dia rusak. Nggak kebaca sama sekali. Oke, wes ini dianggap korup. Serahin tuh lah wes. Sana lagi, dia ada kesempatan ke Jogja lagi, mampir. Kedua, sampai rumah belum gitu lagi. Ketiga, wes jelas ada kesempatan ke Jogja lagi. Ketiga, bawa memori baru. Bawa memori baru ya, wes. Kan korup rusak. Wes. Rononeh. Lu sampai ke sana bawa pulang, videonya ada semua. Sing hilang sing aku ngomong loh. Jadi yang ada itu ilustrasinya tok. Ya kan percuma. Cuplikan. Akhirnya Pangeran Purbaya itu nek jenengan nonton dubbing. Aku nunggu candi itu ceritanya. Jadi aku nunggu candi, tapi videonya tempatnya Pangeran Purbaya itu. Potongan-potongan. Tiga kali baru hasil sekali. Itu tok. Baik pemirsa, Bolo Demit dimanapun Anda berada, Demiters yang ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng. Seru sekali obrolan kita bersama PSK malam hari ini tentang pengalaman konten ya. Ada yang gagal tayang, ada yang demit, ngedit ada yang diganggu juga ya kan. Bahkan waktu jalan tuh langsung dijawil-jawil ya, sebetulnya dunia-dunia kita yang dunia malam ya seperti Bolo Demit gini karena kita sering tayangan di malam hari, nah, seperti Demit. Kalau PSK ini seringnya siang ya, sering siang ya. Walaupun sering siang, tapi tempat-tempat yang mereka kunjungi, yang ada arah mistisnya, itu kadang ikut sampai ke rumah, bahkan mengganggu editor. Mas Surya juga diganggu juga. Jadi pesan saya, apapun itu bentuknya, bahwasanya yang namanya makhluk astral itu memang ada dan memang diciptakan. Karena dalam kitab Al-Quran sendiri Allah itu menciptakan jin, setan dan manusia. Dan bahwasanya kalau kita bisa hidup berdampingan dan insya Allah tidak akan terjadi masalah selama kita saling menghormati dan saling menjaga kesopanan juga hubungan antara demit manusia dan manusia dengan demit seperti itu Mas ya. Demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Juga bertemu kembali di penelusuran berikutnya bersama Bolo Demit juga PSK pada sebuah koma.